Rama, hei, dokter, dok! Lo kenapa tega ninggalin gua, Rama? Kamu gak akan pernah tenang, Arsy. Saya, Raja, saya gak akan pernah biarin kamu hidup bahagia. Karena kamu yang udah menyebabkan kakak saya meninggal. Udahlah, nikah aja sama Kak Raja. Ya, ngapain pikir-pikir lama coba? Biar kita itu besanan sama orang kaya. Dias, kamu tuh dari tadi merepet terus ngomong. Udah, kamu ke kamar. Ibu mau bicara sama kakak kamu. Ibu ingin kamu bicara sama ibu terbuka. Masalahnya ini menyangkut masa depan kamu, nak. Bu, aku gak mau pernikahan ini dilanjutkan. Kenapa, nak? Aku gak mungkin menikah sama orang yang gak aku cintai, Bu. Dan dia gak mencintai aku. Bu, lagi pula aku masih sangat berduka, Bu. Mana mungkin aku bisa menikah. Tanah makamnya Rama masih basah, Bu. Aku nggak sanggup, Bu. Ibu paham. Tapi bukannya permintaan Rama terakhir supaya kamu bisa menikah dengan raja adiknya. Iya. Dan kamu sama Raja menyetujuinya, kan? Bu, itu terpaksa, Bu, karena Rama lagi kritis, Bu. Jadi aku iyain, Bu. Iya. Kamu terpaksa mengiyakan. Itu tandanya kamu menyetujui untuk menikah dengan Raja. Tanpa didasari dengan cinta. Iya, Bu, tapi aku masih belum bisa, Bu. Aku nggak bisa. Aku belum bisa, aku nggak sanggup, Bu. Sudah. Kamu berdoa sama Allah ya. Kamu sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ya? Iya.
Waalaikumsalam, Arsi. Ini beneran sih. Aku bener-bener nggak tahu. Rama kecelakaan dan... Iya Dimas, kejadiannya setelah kita malam itu ketemu. Dan Rama gak bisa diselamatkan. Aku turut berduka cita sih. Duh, kalau aja kamu nggak maksain nemuin aku sama Rama di puncak malam itu, ini semua nggak bakal kejadian. Maafin aku sih. Aku benar-benar ngerasa bersalah. Oh enggak Dimas. Semuanya memang udah takdir. Udah waktunya Rama pergi. Dan Allah lebih sayang sama Rama. Sih, kamu baik-baik aja? Iya. Aku baik-baik aja kok Dimas. Terus terang aku khawatir sama kamu sih. Aku yakin kamu pasti shock. Aku bakal pulang ke Jakarta sekarang. Aku harus nemuin kamu. Gak usah Dimas. Aku cuma butuh menenangkan diri aja kok. Kamu gak usah pulang sekarang. Tapi Arsi... Jangan Dimas. Kamu doain Rama aja. Maafin Rama kalau Rama pernah buat salah sama kamu. Pasti. Rama teman baikku juga. Yaudah gini, aku bakal kelarin kerjaan aku di sini paling beberapa hari. Habis itu aku bakal langsung pulang ke Jakarta dan kita ketemu, oke? Dimas. Ya, Arsi. Makasih ya. Kamu gak pernah berubah. Masih tetap sama kayak dulu. That's what friends are for. Iya, aku tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pasti bakal balik, Arsi. Aku bakal nemuin kamu dan menggantikan posisi Rama untuk jadi pendampingmu. Habis itu kita tinggal nikah dan kita akan hidup berdua sampai mati. Rama. Arsi, Rama. kamu jangan meratapi kematian aku. Apa yang terjadi sama aku? Itu semua sudah menjadi takdir Allah.
Dan kita nggak bisa menolaknya. Kamu harus melanjutkan hidup kamu dengan memenuhi semua janji kamu sama aku. Menikahlah dengan Raja. Raja, adik aku. Aku titipkan sama kamu. Rama, Rama kamu mau kemana? Rama, Rama kamu jangan pergi, Rama, 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 Rama. Arsi, ada apa? Kamu kenapa? Bu, aku mimpi ketemu sama Rama, seperti nyata banget. Rama bilang apa dalam mimpi kamu? Rama mengingatkan aku soal pernikahan dengan adiknya, Bu. Bisa jadi ini petunjuk dari Allah setelah kamu istikharah, nak. Tapi Bu, aku nggak yakin nikah sama Raja. Kenapa? Raja begitu membenciku, Bu. Begini saja. Kamu tunggu keputusan dari Raja. Apakah dia mau menikahi kamu atau enggak? Ya. Ngapain dia kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Arsi, sini duduk. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin ngelamar kamu. Iya, Raja tadi udah banyak bicara sama ibu. Intinya, dia ingin melaksanakan wasiat dari kakaknya. Kamu tahu Arsy, kalau saya sangat sayang sama kakak saya. Dan kamu juga tahu kalau kakak saya sangat begitu mencintai kamu. So, saya tidak akan mengizinkan kamu nikah sama lelaki manapun.
Kamu harus percaya sama saya. Kakak saya berbicara seperti itu tentu tidak mungkin tanpa alasan. Dan menurut saya, dia mengatakan seperti itu karena percaya kalau saya bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Arsy, maukah kamu menikah dengan saya? Kami mengerti situasinya. Saya juga prihatin atas apa yang terjadi sama Bapak. Tapi maaf Pak, kalau Bapak cancel, Bapak harus membayar penalti 3 kali lipat. Karena kami sudah bekerja, kami sudah mendekor dan mempersiapkan semuanya. Saya nggak peduli soal penalti. Saya akan bayar semuanya. Yang penting segera batalkan. Termasuk kalian kasih tahu tamu undangan yang sudah kita sebar. Agar mereka tidak jadi datang. Kalau enggak, malu saya. Pernikahan ini tidak akan dibatalkan, Pak. Raja akan menggantikan Rama untuk menikahi Arsy. Kami udah sepakat akan menjalankan wasiat dari Rama. Luar biasa, kamu tampan banget hari ini. Gagah, Raja. Seharusnya kakak yang memakai pakaian ini, Pak. Bukan Raja. Iya, apapun itu. Tapi kamu sudah menepati janji untuk menikahi Arsy. Semoga kamu bahagia sama Arsy ya. Gitu dong, senyum. Siap-siap ya. Aku ngelakuin ini karena aku pengen balas dendam atas kematian kakak aku. Gak biasanya dia kayak gini. Aku samperin aja deh. Ih, akhirnya kakak menikah juga. Kakak beruntung sih, Kak Raja itu mau gantiin Kak Rama untuk nikahin kakak. Dan kita itu tetap jadi orang kaya. Aku menikah dengan Raja semata-mata karena wasiat almarhum Rama. Karena aku udah terlanjur janji. Iya ya Kak, dia sepaham kok. Ini aku doain ya, semoga pernikahannya lancar dan kakak hidup bahagia. Arsy, nanti kalau kamu sudah menikah,
kamu harus patuh dan taat sama suami ya nak. Karena surga seorang istri itu ada pada ridho suami. Dan ridho suami itu adalah ridhonya Allah. Iya. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya mau ketemu sama Pak Raja. Ada kan? Pak Rajanya sedang cuti, Bu, hari ini. Cuti. Iya, karena sedang ada acara pernikahan. Pernikahan? Siapa ini kah? Pak Raja, Bu, hari ini menikah. Yang bener kamu. Beneran, Bu. Pak Raja menikah sama siapa? Dengan calon istri almarhum kakaknya, Bu. Pernikahannya di mana? Saya boleh minta alamatnya sekarang? Maaf, Ibu dengan siapa? Saya kliennya Pak Raja. Emang saya rencananya mau datang ke pernikahannya. Saya ada proyek sama Pak Raja. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Nggak mungkin. Tenang aja. Maaf, pengantin prianya sudah ditunggu. Bapak penghulunya sudah datang, jadi kita bisa melaksanakan acaranya. Oke. Permisi, Pak. Iya. Yuk, bismillah. Saya terima nikah dan kawinnya Arsy Fitriani binti Miswar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pengkhianat. Kamu mau kemana? Saya mau ke toilet sebentar. Hai guys, lihat nih pernikahan kakak gue yang mewah. Udah kayak Cinderella aja. Keren banget kakak lo, Yas. Bisa dapet jodoh anak konglo. Kayak di sinetron aja. Kecipratan tajirnya dong lo. Oh iya dong, udah pasti tuh. Iya dong. Tapi gue main nyenggol aja gimana sih? Kalau rusak gimana? Pergi aja. Ini kalau rusak gimana? Gak ada etika banget. Rusak gimana? Tenang. Kakak ipar lo kan tajir. Tinggal beli yang baru aja. Iya gak? Yang lebih bagus, lebih mahal. Iya sih. Iya kan? Insya Allah semuanya baik-baik aja. Bu, apa keputusan aku menikah sama Raja ini benar? Kayaknya Raja juga terpaksa, Bu. Apa nanti aku bisa jadi istri yang baik buat Raja, Bu? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Gak boleh kebawa suasana. Nantinya gak baik. Ibu tahu ini bukan hal yang mudah buat kamu. Tapi ini sudah ketentuan Allah. Ini takdirnya kamu, nak. Dan ibu yakin pasti ada hikmah di balik semuanya. Dan Rama menitipkan kamu kepada Raja pasti bukan tanpa alasan. Rani, hei. Rani, please dengerin aku dulu, ya. Dasar pengkhianat. Rani, sumpah demi Tuhan aku itu. Kamu gak usah bawa nama Tuhan deh. Kalau cuma mau ngasih alasan. Kamu tiba-tiba ngilang, terus kamu nikah sama orang lain. Dia bukan orang lain, Rani. Calon ipar kamu kan? Terus kenapa kamu nikah sama dia? Siapa sih? Ide gila siapa sih ini? Rani, aku terpaksa ngelakuin ini. Aku terpaksa nikah sama Arsy karena itu permintaan terakhir dari kakak aku sebelum kakak aku meninggal. Permintaan Rama? Iya.
harusnya kamu tolak dong. Kamu kan pacarannya sama aku, kamu harus nikahnya sama aku, bukan sama Arsy. Ran, please. Aku punya alasan lain untuk ngelakuin ini. Aku terpaksa untuk meneruskan pernikahan aku sama Arsy. Aku punya tujuan lain. Aku pengen balas dendam sama Arsy. Balas dendam. Iya. Karena Arsy penyebab kakakku meninggal. Arsy yang sudah merenggut kakak aku dari aku dan papa. Arsy yang udah mengambil semuanya dari keluarga aku. Dan aku janji akan menghancurkan dia. Tidak akan pernah buat dia bahagia. Aku akan hancurkan hidup dia dan aku akan bikin dia hidup di dunia seperti hidup di neraka. Udah, cukup. Aku tuh bukan wanita bodoh yang bisa kamu permainin gitu aja perasaannya. Rani, dengar. Aku gak pernah bohong sama kamu. Aku akan tepati janji aku. Setelah 100 hari, aku akan balik lagi untuk kamu. We'll see. Rani, Rani. Jadi, kamu mau nikahin aku karena balas dendam? Terus kamu pikir saya terima begitu aja pernikahan ini? Justru saya menikah sama kamu karena saya sangat benci sama kamu, Arsy. Kenapa? Karena kamu sudah membunuh kakak saya. Dan hal yang paling saya sangat sesali, menjelang akhir hayatnya, dia bahkan belum sempat mengetahui kalau wanita yang sangat dia cintai, sangat dia idam-idamkan, itu tidak lebih dari seorang penipu, seorang munafik, dan seorang tukang selingkuh. Kamu ngomong apa, Raja? Maksudnya apa? Saya, Raja, saya akan buat hidup kamu sangat menderita. Seperti yang sudah kamu lakukan ke saya. Yang sangat menderita setelah saya kehilangan orang yang paling saya cintai. Aku minta maaf. Terus kamu pikir, maaf bisa merubah
Terutama janjiku kepada Allah. Bahwa aku mau menikah sama kamu dan aku tidak akan pernah mengkhianati janji itu, Raja. Kalau memang hidup kamu hancur gara-gara aku dan kamu dendam sama aku ikhlas. Aku akan tetap menjadi istri kamu selama 100 hari. Untuk menebus kesalahan aku sama kamu. Hei, tenang dong, tenang. Tenang. Ya nggak bisa lah, Moni. Gue lagi sakit hati, sakit banget. Jadi bener yang lo bilang di telepon tadi, Raja nikah sama calon kakak iparnya. Bingung kan lo? Apa sih kurangnya gue? Emangnya gue nggak pantas sama Raja? Coba, apa sih, Mon? Kan, nih, lo masih inget gak? Sama Steven, terus ada Aaron, ada Dion. Mereka itu mantan yang sampai sekarang masih setia nungguin buat bisa balikan sama lo. Raja itu cuma salah satu dari mereka. Lo itu gadis yang sangat lebih dari layak buat milih pendamping lo siapa. Jadi udahlah, move on aja. Ya nggak mau. Sekarang gue cintanya sama Raja. Dan gue yakin Raja tuh cuma cinta sama gue. Iya kan? Rani, kalau emang Raja cinta sama lo, kenapa dia nikah sama orang lain? Gue nggak tahu, tapi tadi dia bilang sama gue katanya dia ada niat buat balas dendam dan dia janji akan cerai setelah mereka 100 hari menikah. Lo yakin? Gue nggak tahu, gue pusing. Tapi jadi lo nggak yakin? gue nggak tahu sih, tapi selama gue sama Raja sih gue tahu kok dia orangnya komit sama omongannya. Nah, ini kesempatan lo buat terus ingetin Raja kalau lo tetap nunggu dia. Lo harus lakuin sesuatu. Jangan kasih celah buat perempuan itu bikin Raja jatuh cinta sama dia. Lo bantuin gue kan? Pastilah. Tenang aja. Raja, Iya, Pak. istrinya digandeng dong. Pengantin baru. Ayo. Gitu kan sedap melihatnya. Yuk, ayo Pak. Raja. Iya Pak. Kok dilepas sih? Meeting Trisno jalanan Sukokulino. Cinta itu akan tumbuh karena terbiasa. Jadi mulai sekarang kalian harus terbiasa. Karena udah pasangan suami istri, sah loh. Dan papa mau dapetin cucu dari kalian berdua. Jadi kalian harus cepat dapat momongan. Ya, setuju kan, Bu? Setuju banget. Iya, Pak. Tapi sebaiknya kasih waktu buat mereka saling mengenal. Iya, betul Bu. Dan bagi saya yang terpenting adalah gimana caranya kakak saya bisa lebih tenang. Kalau gitu saya dan Arsy mau jalan dulu.
Papa mau bareng? Enggak, Papa masih ada tamu di dalam, masih ada teman-teman reunian. Ya, kalian duluan aja, hati-hati. Ya, Pak Jamal, hati-hati ya. Baik, Pak. Saya jalan ya, Bu. Titip Arsi ya. Pasti, Bu. Saya pamit duluan, Bu. Arsi. Sayang, pesan ibu sebagai istri, kamu berkewajiban patuh kepada suami. Kamu harus banyak bersyukur sama apa yang sudah diberikan oleh suami. Dan bersabar atas semua kekurangannya. Jangan lupa, kamu juga harus menjaga kehormatan suami. Karena istri itu adalah pakaian suami. Begitu juga sebaliknya, suami adalah pakaian buat istrinya. Iya, Bu. Arsi ngerti. Insya Allah. Arsi janji akan selalu ingat nasihat Ibu untuk bisa menjadi istri yang baik. Bismillah ya. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Insya Allah kamu sama Allah ya, Nak. Arsi pamit dulu ya, Bu. Dias. Ya. Kakak pamit dulu ya. Iya, Kakak. Sebenarnya aku tuh sedih sih kalau kakak pergi ninggalin aku sama ibu. Tapi aku senang juga sih karena kakak nikahnya sama orang kaya. Kakak pamit ya, Bu. Ya. Kakak, tunggu. Boleh bagi duit nggak, Kak? Buat aku sama ibu, untuk kebutuhan sehari-hari. Kan kakak udah nggak tinggal sama kita lagi. Kan udah tinggalnya sama orang kaya. Masa kakak tega ninggalin aku sama ibu di rumah nggak ada duit? Gini cukup. Ini mah cukup banget. Makasih ya kakak ipar. Arsy, yuk. Bye-bye. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias, kamu ini apa-apaan sih? Bikin malu aja. Ya nggak apa-apa dong, Bu. Yang penting dapat duit. Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan cuma kamu. Adiknya juga. Sama-sama matre. Kamu itu siapa sih? Kadang marah, kadang baik. Mau kamu itu apa? Saya cuma jaga sikap saya depan papa saya, depan keluarga kamu. Sebagai suami yang baik yang menyayangi istrinya. Nggak lebih dari itu. Tega kamu. Loh, bukannya kamu yang lebih tega? Kita baru aja nikah, bahkan belum sampai rumah. Dan adik kamu udah berani-beraninya minta duit. Dan saya yakinnya,
Hari ini adik kamu, besok ibu kamu. Lusanya, mungkin saja ada paman kamu, bibi kamu yang juga akan meminta-minta duit sama kamu. Ya, dengan alasan kebutuhan keluarga lah, apalah. Kamu boleh benci aku, tapi kamu jangan jelek-jelekin keluarga aku. Terutama paman dan bibi, yang kamu nggak tahu mereka. Ya, yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, Arsy. Yang pasti, mereka nggak ada hubungannya sama kita. Dan aku janji, tidak akan pernah merengek meminta uang ke kamu untuk kebutuhan ibu dan adik aku. Mari silahkan masuk, Non Arsy. Iya, Pak. Maaf, Den Raja memang karakternya seperti itu. Kadang-kadang moodnya naik turun. Nggak apa-apa, Pak Jamal. Mari silakan. Silakan. Non Arsy. Nyonya Arsy, maaf ya, Sumi nggak bisa datang di pernikahannya. Soalnya Sumi harus nyiapin rumah ini buat pengantin baru. Bisumi, saya masih sama kok. Ya beda dong. Dulu kan Nyonya Arsy tunangan sama Den Rama. Lah sekarang sudah menikah sama Den Raja. Jadi ya cocok kalau dipanggil Nyonya. Sumi kira Nyonya Arsy nggak bakalan jadi bagian dari keluarga ini. Ternyata Nyonya Arsy turun ranjang. Emang ya kalau misalkan udah nasib baik itu nggak akan pernah bisa dirubah. Sumi. Yuk, ambil barang-barang di mobil yuk. Bantuin ya. Nyonya, saya angkatin koper dulu ya. Saya tinggal, Non. Pak Jamal. Nggak salah. Nggak salah apaan sih? Kok bisa-bisanya ya Den Raja mau nikahin calon istrinya Mas Rama? Kamu tuh nggak boleh begitu. Kita ini di sini cuma jadi pesuruh. Nggak boleh kamu ikut campur sama urusan majikan. Dosa gibah aja. Nggak boleh. Nggak yakin bakalan langgeng dan lama. Pak Jamal! Loh. Lah kok masih di sini sih? Kamar saya di mana ya, Bisumi? Gimana sih, Nya? Suka pura-pura gitu deh. Ya tidur di kamarnya Den Raja lah. Kan sudah suami istri. Ayo, Sumi anterin ke kamarnya Den Raja. Ayo. Pasti Den Raja udah nungguin loh. Ayo. Ayo. Nah, ini kamarnya Den Raja. Koper Nyonya Arsy, Sumi taruh di sini ya. Bisumi mau kemana? Ya Sumi mau ke dapur lah. Masa Sumi mau ngeliatin pengantin baru? Nanti Sumi kepengen lagi. Cuman gak ada lawan. Permisi ya Nyonya.
Siapa suruh kamu kesini? Bisumi suruh aku tidur di sini. Ini bukan rumah Bisumi. Jadi dia nggak bareng ngatur-ngatur di sini. Dia nggak salah kok. Kan emang kita suami istri. Oke. Kamu boleh tidur di sini. Tapi dengan syarat. Kamu tidur di bawah dan saya akan tidur di ranjang sendirian. Kenapa? Karena saya nggak sudi tidur sama kamu. Mengerti? Kenapa ngeliatin saya begitu? Hah? Nggak suka sama aturan saya? Kenapa bengong? Ini aturan saya, ini rumah saya. Mending sekarang kamu ganti baju deh. Bau kamu udah mencemari kamar saya soalnya. Aku ganti baju di sini. Gila banget. Kamu lihat tadi ada pintu masuk di depan. Sebelah kirinya ada kamar mandi. Buruan. Ayo sana. Sana. Raja kelihatan banget bencinya sama aku. Apa aku sanggup bertahan jadi istri Raja selama 100 hari? Aku sayang sama ibu dan Rama. Aku gak boleh kecewain mereka yang udah nitipin aku ke Raja. Meski cuma 100 hari, aku akan berusaha tetap menjadi istri yang baik buat Raja. Meski Raja gak menginginkan aku. Demi menunaikan janji aku sama Rama, Ibu, dan Allah. Bapak siapa ya? Maaf Bu, saya lagi nyari alamat atas nama Dias Safitri. Dias? Iya. Dias? Iya benar Pak, ini rumah saya. Ini tolong masukin ya barang-barangnya ke dalam. Ya? Baik Mbak. Oke. Permisi Bu. Hai guys. Nah, aku baru beli perabotan. Aku ada beli sofa, terus ada lemari, ada kursi dan lain-lain. Ya emang sih harganya agak mehong, tapi ya sesuai lah. Ada harga, ada kualitas ya kan? Dias, jelasin sama ibu. Ini maksudnya apa? Ibu dengar tadi kamu beli semua barang-barang ini. Aduh Bu, bentar deh. Dia mau nge-vlog dulu. Tapi jawab dulu ibu. Kamu punya uang dari mana sebanyak ini? Ini barang-barang kan pasti harganya mahal. Ya, dia nggak bayar pakai cash kok, pakai pay letter. Nanti siapa yang bayar pay letter kamu? Lagi pula kenapa sih kamu ini nggak bilang sama ibu kalau beli-beli barang segini banyak pakai pay letter? Kamu kan harus tahu kemampuan kita. Nanti gimana bayar? Ibu nggak sanggup bayar semua ini. Ibu, bukan ibu yang harus bayar. Terus siapa? Ya Kak Arsy lah. Kan suaminya orang kaya, kalau bayar kayak gini mana kecil buat mereka. Ya Allah, astagfirullahaladzim Dias. Kamu ini apa-apaan sih? Beli-beli barang sebegini banyak, kalau ujung-ujungnya kamu minta Kak Arsy yang bayarin. Lagi pula nggak bagus kalau sampai Kak Arsy minta suaminya untuk bayarin pay letter kamu.
Ibu sayang, udah Bu, hidup ini cuma sekali. Kita harus manfaatkan situasi. Lagian nih ya Bu, emang Ibu nggak malu apa kalau misalnya nanti Kak Raja nginep di rumah, terus dia lihat sofa, tempat tidur semuanya itu udah busuk banget, malu dong Bu. Lagian masih mending, dia belinya barang-barang. Tadinya dia mikir loh, mendingan dia minta uang, terus kita kontrak rumah yang lebih besar lagi, yang lebih mewah gitu loh Bu. Astagfirullahaladzim Dias. Ibu bener-bener gak suka sama pola pikir kamu. Ya udah ah Bu, nanti aja dibahas ya Bu. Dia mau lanjutin ngevlog, nanti momennya udah hilang loh. Hai guys, kembali lagi sama aku. Papa, tolong ya diangkatin masuk. Iya, hati-hati jangan sampai lecet. Ya. Tuh guys, aku sengaja pesannya warna abu-abu sama Paknya, biar netral gitu loh. Iya, silakan. Iya, hati-hati ya Pak. Bisumi. Nyonya Arsy. Arsy aja panggilnya. Gak enak lah. Nyonya Arsy kan istrinya majikan saya. Ya udah, Non aja panggilnya deh. Kayak ngerasa berat aja gitu dipanggil Nyonya. Ini aku aja yang bawa ya. Jangan Non, ini tuh tugasnya ART. Non Arsy kan udah jadi nyonya di rumah ini. Udah gak apa-apa, daripada aku cuma diem-diem aja. Udah gak apa-apa, aku aja. Masakannya enak ini. Loh, kok kamu yang siapin Arsy? Gak apa-apa, Pak. Kan udah tugasnya istri untuk melayani suami. Luar biasa, Raja. Nggak salah kan? Papa pilihin menantu di rumah ini buat kamu. Ya, betul Pak. Dan Raja sangat beruntung sekali bisa memiliki wanita seperti Arsy. Udah cantik, soleha, dan yang paling penting Arsy itu adalah sosok yang paling setia. Kamu sekarang sadar kan kalau Arsy ini perempuan soleha, perempuan baik-baik. Jadi kamu harus jaga, jangan pernah sakitin dia. Jaga baik-baik ya. Iya, pasti Pak. Duduk sayang. Ya. Pelan-pelan. Kita makan bareng ya. Cukup sayang. Segitu ya. Masa cuma segitu, harus makan banyak. Kamu butuh tenaga yang powerful tau. Aku kan lagi diet Pak. Arsy, Papa tahu kamu masih belum nyaman kan sekarang. Tapi kalian harus sadar ya, mulai sekarang kalian berdua ini pasangan suami istri yang sah. Jadi kalian harus terima satu sama lain sampai kapanpun. Ya. Iya, udah pasti dong Pak. Dan saat ini aku sedang belajar untuk mencintai Arsy dan menerima dia apa adanya. Hati aku, cintaku sepenuhnya akan aku kasih untuk Arsy. Ya kan sayang? Iya. Gitu dong. Lanjut lagi makan. Ngelihat kalian mesra kayak gini ya, Papa jadi ingat almarhum kakak kamu, Rama. Dia pasti bahagia
melihat Arsy sekarang dijaga sama kamu, Raja. Raja, Papa nggak mau kamu tunda-tunda momongannya. Kamu harus secepatnya, kamu kasih cucu buat Papa dari Arsy. Cucu? Iyalah. Sumi. Ini Tuan, jamunya sudah siap. Permisi ya. Nih. Ini jamu apa? Itu jamu khusus untuk pasangan suami istri, pengantin baru. Ya, minum. Ayo, Arsy. Pengantin baru? Iya. Wah, nanti aja kali ya, karena kan kita baru selesai makan. Oh, tapi nggak apa-apa, sekarang aja. Tadi Papa udah pesan sama Sumi untuk campur madu, aman. Ayo Arsy, minum. Ya. Habisin ya. Iya, Pak. Oke, sekarang nggak perlu lama-lama di sini, kalian masuk kamar. Ayo masuk kamar. Iya. Ayo sayang. Kita ke kamar. Gitu dong. Makasih jamunya, Pak. Ran, lo kenapa? Kenapa sih? Lo pasti lagi stres mikirin mereka sekarang lagi malam pertama ya. Mending minum deh, biar lo gak tegang terus. Nih. Gerah banget. Jamu yang ngefek nih. Harusnya gue gak minum tadi. Gara-gara kamu nih. Ini gara-gara kamu. Kok jadi aku yang disalahin? Kan aku juga nggak pernah minta buat kamu nikahin aku. Aku juga nggak mau nikah sama kamu kalau nggak almarhum Rama yang nyuruh aku nikah sama kamu. Stop. Saya lagi mas debat sama kamu. Ini jamu apa ya yang dikasih papa? Kok gue bisa gerah gini? Gerah banget. Kamu mau ke... Gerah banget. Gue lagi gak mau minum. Gue tuh masih gak terima aja Raja bisa nikahin perempuan kampung itu. Kan cuma 100 hari. Iya, gue masih gak yakin. Gimana kalau malam ini mereka ngelakuin malam pertama? Terus Arsy hamil. Panjang deh tuh ceritanya. Yang ada dia gak jadi cerain Arsy.
masuk akal sih. Kalau sampai Arsy hamil, kemungkinan lo balikan sama Raja itu jadi kecil. Bisa-bisa Raja malah membina rumah tangga sama Arsy. Enggak. Berarti gue nggak boleh biarin itu terjadi. Ya gimana ya caranya supaya Raja tetap balik lagi ke gue? Lo pikirin juga dong gimana caranya. Gue ada ide. Lo pastiin Raja nggak ngelakuin malam pertama. Lu teror dia, lu teleponin terus. Gue teleponin terus. Kenapa masih gerah ya? Apa benar ya Raja begitu karena jamu dari papa? Atau karena Raja lagi gak enak badan? Kasian juga kalau sampai Raja sakit. Gak diangkat ya? Jangan-jangan Raja ketiduran lagi. Maksud lo, Raja udah ngelakuin malam pertama sama Arsy? Ya bisa jadi. Udah gitu dia kecapean, terus ketiduran. Enggak. Ya, gue gak boleh biarin itu semua terjadi. Pokoknya Raja harus balik lagi ke gue, karena dia cuma milik gue. Arsy tuh gak pantas dapetin cintanya Raja, tau kan? Tenang, mending sekarang lu pikirin gimana caranya supaya Raja balik sama lo, terus ninggalin istrinya. Gue punya rencana supaya bikin Raja tetap jadi milik gue. Apa rencana lo? Nyonya Arsy. Bisumi, kan udah saya bilang jangan panggil Nyonya. Oh iya, Sumi lupa. Nona. Permisi Nyonya. Pagi Arsy. Pagi, Pak. Kelihatannya capek banget kamu. Tidur jam berapa semalam sama Raja? Jam 3 lewat, Pak. Wow, jam 3 lewat. Oh. Ya.
Hai Pak. Hai. Arsy, boleh tolong ambilin baju saya? Belum ya? Maaf, Pak. Arsy izin siapin bajunya Raja dulu. Oh ya, wajib kamu urusin suami kamu. Wajib. Raja, pergi dulu Pak ya. Nyusul Arsy maksudnya. Iya. Harus tahu. Hei, Kamu cocok pakai baju ini? siapa yang suruh kamu ngerapin baju saya? Nggak ada, aku inisiatif aja. Saya nggak butuh perhatian kamu. Kamu mau pakai baju? Saya mau ke kantor. Kok baru sehari nikah udah mau ke kantor? Apa dia nggak cuti? Kemeja ini cocok warnanya sama kulit kamu. Saya bilang saya nggak butuh perhatian dari kamu. Aku ini kan istri kamu. Aku hanya ingin... Di atas kertas. Tapi kita berdua sama-sama tahu. Saya tidak pernah menganggap kamu sebagai istri. Sampai kapanpun.